Oke, selamat sore. Oke, kenalkan nama saya Rizat Freddy Mujenina. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mini. Saya punya judul yaitu pengelompokan data penjualan aksesoris yang menggunakan algoritma K-means pada sebuah toko. Jadi metode yang saya pakai itu adalah metode algoritma K-means sama clustering. Yang pertama, pendahuluan. Sebuah toko sangat membutuhkan informasi tentang barang atau produk yang dijual. Salah satunya adalah penjualan aksesoris. Hal itu sangat diperlukan agar usaha tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang selalu muncul mengenai penjualan. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan sangat mempermudah pihak toko dalam menemukan informasi dari kumpulan-kumpulan data yang berguna bagi sebuah toko, sehingga mampu menjawab kebutuhan dari toko tersebut. Untuk dapat membantu memberikan informasi mengenai hasil clustering data penjualan. Dengan demikian, dibutuhkan analisis dan berkomputerisasi menggunakan software data mini. Di sini software yang saya gunakan adalah Rapid Miner yang menunjang arus data untuk informasi sesuai dengan kebutuhan data proses. Metode yaitu algoritma K-means merupakan algoritma non hierarki yang berasal dari metode data clustering. Menurut Eko Prasetyo mengatakan bahwa metode K-means ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga dapat berinteraksi sama dimasukkan ke dalam satu kelompok. Adapun tujuan dari pengelompokan data ini adalah untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam satu pengelompokan, yang pada umumnya berusaha untuk meminimalkan variasi dalam sebuah pengelompokan dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Pemilihan metode K-means ini dikarenakan karena metode ini harus menggunakan data fisik, tidak abstrak, dan bersifat jelas. Hal ini sesuai dengan data yang akan digunakan pada permasalahan di dalam pengelompokan penjualan aksesoris. Selain itu, metode ini bersifat fleksibel sebab pengguna dapat menentukan jumlah klaster yang akan dibuat. Rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana cara yang harus dilakukan oleh pihak toko untuk mendapatkan informasi mengenai barang atau produk aksesoris yang dijual agar dapat menarik minat para pembeli atau konsumen yang terus meningkat. Ini processing datanya. Bagian ketiga adalah processing data. Aliran informasi data mini, pertama dari data mentanya. Terus di bagian keduanya itu adalah selection data, di mana data ini akan diseleksi, dan yang ketiga ketika sudah selesai diseleksi akan processing data. Terus datanya ditransformasi atau diimport. Ini proses importnya ada di bagian sini, terus menjadi data mining. Untuk menganalisis terhadap data yang menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkan yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini dipahami dan berguna bagi pemilik data tersebut. Nah, bagian keempat adalah implementasi algoritma K-means. Metode K-means ini mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data berkarakteristik sama dimasukkan dalam satu kelompok yang akan digunakan sebagai parameter untuk menentukan klasifikasi data. Di sini saya mempunyai algoritma implementasi untuk algoritma cleanse, yaitu flowchart algoritma cleanse clustering, di mana yang pertama kita memulai dengan tombol start, terus ada proses jumlah clustering K, tentukan ketroid, hitung jarak objek ketroid, pengelompokan objek data berdasarkan jarak minim, terus objek yang berpindah kelompok, dan terakhir N. Yang kelima adalah proses implementasi dan pembangunan tools mini dengan menggunakan Rapid Miner. Sebelum kita mau mengimpor data atau melakukan proses implementasi pada aplikasi Rapid Miner, pertama kita harus mempunyai data mentanya dulu. Di sini saya mempunyai tabel data mentalnya, itu ada kode AC01, AC02 sampai dengan AC12. Terus aksesorisnya saya pakai gelang anting cewek, kalung, gelang anak, bandung boneka,
Ini keterangan SA ini stok akhir. Ini stok terbatas. ST-nya stok terbatas. Kalau SA-nya ini SA-nya ini stok akhir, ST-nya stok terjual, dan SAK ini stok akhir. Ini tampilan data sampel penjualan aksesoris. Ini tampilan menu new process pada Rapid Miner sebelum kita mau mengimport data. Ini tampilan awalnya kayak gini. Saya perbesar tampilan awalnya. Ini ketika kita sudah memasukkan data mentak tadi ke dalam aplikasi Rapid Miner, tampilan hasil import data yang akan diuji dengan format, saya memakai format ARF. Ini merupakan selesai. Ini kita memanggilkan data yang tadi kita masukkan. Itu tampilan pemanggilan data untuk diimport. Tampilannya seperti gini. Dan di step kedua dia akan melakukan spesifikasi pada data yang akan diformat. Inilah data akhir dari data import di Wishart, dan kita akan, ketika kita menekan tombol finish, maka tampilannya akan seperti gini. Ini tampilan data import yang sudah diimport, hasil dari tampilan data import. Ini hasilnya kayak gini, tampilan operator data. Ini tampilan ini pada awalnya pada awal kita memasukkan data. Ini dia masih error, kalau dibilang masih peringatan karena ada tanda seru warna kuningnya di bagian sini. Ketika kita sudah mengimport data masuk ke dalam Rapid Miner, nanti tampilannya seperti begini, seperti yang tadi. Ya, tampilannya ini tidak ada warna kuning lagi, berarti red Excel-nya itu sudah terbaca atau sudah tidak error lagi. Terus proses pengujian dan pengecekan akurasi data. Untuk proses pengujian dan pengecekan akurasi data ini, di sini saya memasukkan data yang tadi udah tidak, data yang ini saya akan melakukan pengujian dengan menggunakan metode K-means. Ini langkahnya untuk melakukan metode pengujian dengan pengecekan akurasi data ini. Pertama, insert operator, modeling, segmentasi, dan K-means. Nanti hasilnya ini tampilan operator K-means seperti gini. Nah, ini hasilnya kayak begini, tidak ada error. Tampilan untuk proses K-means-nya seperti gini. Ini tampilan penentuan jumlah klaster. Di sini jumlah klaster, jumlah K-nya itu saya minimalnya 3, maksimalnya untuk dijalankan itu 10. Pengaturan nilai K di mana K merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Di sini jumlah klaster yang akan dibentuk adalah sebanyak 3 klaster sesuai tingkat bahaya yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi saya memakai jumlah nilai K-nya 3 dan maksimum range-nya itu 10. Nanti hasilnya seperti gini tampilan run data. Ini hasil tampilan run data seperti begini. Dimana stok awal yang tadi SA itu stok awal, ST itu stok terjual, dan STAK itu stok akhir. Dia akan terbaca seperti begini. Yang ketujuh adalah hasil. Pada bagian example set terdapat beberapa bentuk hasil cluster, yaitu data view, statistik view, card, dan annotation. Untuk cluster mulai terdapat description, folder view, graph view, category table, dan category plot view. Pada hasil pengujian data terdapat beberapa output yang dihasilkan oleh software Rapid Miner, yaitu pertama example set. Pada example set dapat dilihat beberapa tampilan hasil cluster seperti data di bawah ini. Ini hasil dari cluster pada tampilan data view, yang merupakan tampilan hasil cluster data secara keseluruhan sesuai dengan data yang telah diinput. Ini adalah scatter pada card seperti ini, tampilannya seperti begini.
di mana card merupakan tampilan grafik hasil pengelompokan atau klaster sampel data. Ini adalah tampilan VA pada card. Di sini di gambar ini dia dilihat bahwa klaster 0 kategori kurang laku dengan jumlah 14, klaster 1 kategori laku dengan jumlah jumlah 8, sedangkan klaster 2 kategori paling laku dengan jumlah 4 orang. Jadi ini 1 0, terus ini 2 4, dan ini 0 14, 1 8 2 4. Terus yang bagian kedua itu cluster mode atau clustering. Pada cluster mode dapat dilihat beberapa tampilan hasil cluster, yaitu text view yang merupakan tampilan hasil pengelompokan berdasarkan cluster dan jumlah anggotanya. Yang tadi hasil dari ini kita dapat hasil dari view pada card ini kita dapat lihat pada cluster model, yaitu cluster 0 14 item, cluster 1 8 item, dan cluster 2 4 item. Jadi total number of item itu adalah 26. Ini tampilan text view-nya kayak seperti gini. Ini tampilan folder view, di mana dalam folder cluster dia sudah ada nama-nama aksesoris yang tadi di input. Ada ini folder view merupakan tampilan data bagian cluster secara keseluruhan, di mana masing-masing anggota cluster. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Metode clustering dengan algoritma K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan data penjualan aksesoris berdasarkan jumlah penjualannya, yaitu paling laku, laku, dan kurang laku, sehingga pihak toko dapat mengantisipasi aksesoris yang kurang laku ini bagaimana supaya menjadi laku. Di sini metode clustering dapat digunakan untuk membantu toko dalam melakukan pengelompokan aksesoris berdasarkan hasil perbandingan dengan cara manual. Dengan software terdapat sedikit perbedaan yang hasil manual clustering berjumlah 0 berjumlah 12, clustering 1 berjumlah 10, dan clustering 2 berjumlah 4. Sedangkan hasil pada software clustering 0 berjumlah 14, clustering 1 berjumlah 8, dan clustering 2 berjumlah 4. Saya menyadari bahwa ada kekurangan dalam penulisan ini karena keterbatasan saya baik dalam hal waktu maupun pengetahuan dalam rangka memperbaiki kekurangan untuk menyempurnakan hasil saya. Untuk memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan data yang lebih banyak dan parameter yang lebih banyak lagi, serta untuk memaksimalkan waktu proses clustering dengan algoritma K-means. Untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengekstrasian data penjualan menerapkan metode data mining dengan algoritma yang berbeda. Oke, demikian hasil dari kerja presentasi saya tentang data mining. Mungkin itu penjelasan mengenai materi saya yang saya buat tentang pengelompokan data penjualan aksesoris yang menggunakan algoritma K-means pada sebuah toko. Terima kasih.